Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku bakal bikin tutorial gimana caranya nampilin sebuah informasi dengan cara yang unik. Aku terinspirasi dari Chandra Liao. Dan iya, sebelum kita mulai video kali ini kayak biasa, intro terlebih dahulu. Oke, sebenarnya ada banyak juga yang pengen aku bikin tutorialnya dalam kesempatan kali ini, tapi ya karena lagi-lagi kalau terlalu banyak yang pengen aku jelasin dan segala macam, itu waktunya bakal terlalu panjang dan mungkin akan waktunya terlalu panjang sih utamanya. Dan aku punya 3 sih utama yang sebenarnya pengen aku coba jelasin. Adalah masking dari badan yang kayak gini. Habis itu satu persatu yang udah aku buat juga dalam video bedah Agung Hapsah. Dan juga video geser kayak gini. Basically sebenarnya semuanya simple, sederhana, gampang, tapi ya mungkin ada beberapa dari kalian yang penasaran cara aku gimana, cara cepat yang aku gunakan itu gimana untuk bisa menghasilkan tersebut. Dan pada video kali ini aku bakal coba bikin yang satu persatu yang kayak gini yang udah aku buat. Oke, pertama-tama langsung masuk aja ke dalam Adobe Premiere Pro, masukin file yang ingin kalian gunakan. Yang aku bakal gunakan ini sebagai background, foto doang bukan video, sama ini screenshotan dari YouTube Agung Hapsah. Jadi aku bakal bikin dari sini sama ini sebagai backgroundnya. Oke, langsung masuk aja bikin file new sequence, karena kalau aku masukin fotonya itu bakal terlalu besar. Terus habis itu aku bikin sequence baru, misalkan tulisnya informasi, settingsnya 120, 1080, 24 fps, it's okay. Lalu masukin backgroundnya, kan bakal terlalu besar. Habis itu kita scale to frame size. Right, sip. Sama masukin YouTube-nya. Alright, pertama-tama ini terlalu besar sih YouTube-nya, kita kecilin sedikit, misalkan 80%. It's okay. Di situ kalau yang aku gunakan itu di efek, aku cari crop terlebih dahulu untuk nge-crop bagian-bagian yang nggak aku butuhkan. Kayak misalkan di atas tab-tab lain, kayak misalkan ada vlogger pemula segala macam, ini nggak kita butuhin untuk kita tampilkan. Lalu bagian bawahnya tab-tab aplikasi yang aku lagi gunakan itu juga nggak dibutuhkan buat ditampilin, jadi bakal aku crop pada kesempatan kali ini dengan menggunakan efek crop aja. Cari di efek control. Bagian topnya kita perbesar sedikit sampai hilang, ya 7 cukup. Di situ bagian kanan juga ada kelihatan itu kayak scrollnya itu kan nggak perlu juga, jadi kita hilangin aja. Right, 1 cukup. Bottom juga kita hilangin. Right, gitu aja udah cukup. Jadi udah hilang bagian atas, kanan, sama bawahnya yang nggak kita butuhkan. Habis itu cara yang aku lakukan, sebenarnya nggak perlu di nesting, tapi biar aman. Kalau misalkan aku butuh buat ganti-ganti segala macam, aku nesting dulu aja. Informasi channel Agung, misalkan aku buat kayak gini aja. Habis itu cara yang aku lakukan itu, aku buat menjadi 3 bagian kalau dalam video Agung Hapsah ini. Jadi aku bakal duplicate, klik Alt, tekan sambil di drag videonya ke atas. Tekan lagi sambil drag videonya ke atas untuk bisa menduplikat video tersebut. Oke, kita zoom sedikit timelinenya. Nah, habis itu setiap bagian itu bakal kita crop satu persatu. Misalkan bagian yang paling bawah kita crop itu ada di efek control, opacity, kalian bisa langsung crop aja. Ini zoom sedikit biar lebih jelas bagian mana yang bakal kita cropnya. Aku bakal crop dari, sebentar. Bagian bawah bakal aku tunjukin yang ini. Sebentar, yang atasnya kita hilangin dulu aja biar nggak ganggu. Aku bakal cropping isi dari YouTube-nya. Oke, udah seperti ini. Tapi kalau kalian lihat ini bakal agak aneh karena feather-nya itu terlalu besar. Feather-nya terlalu besar. Jadi kita kecilkan sedikit max feather-nya. Misalkan, tekan sedikit tapi buat 0 justru. 0 biar nggak ada garis-garis yang bakal mengganggu. Oke, habis itu selanjutnya, yang kedua, yang bagian bawahnya kita hilangin aja dulu. Di bagian opacity lagi, kita kayak sebelumnya itu kita bikin masking. Ini bakal aku masking bagian tab trending dan segala macamnya, ini bakal aku masking. Ini feathernya kayak sebelumnya dibuat jadi 0. Habis itu udah kelihatan, ini yang frame kedua, ini yang satu. Jadi ini udah satu persatu gitu ya. Habis itu yang paling atas kita bakal masking lagi kayak biasa. Yang bagian bawahnya kita semua hilangin dulu, lalu kita zoom in sedikit biar lebih jelas gambarnya. Kayak biasa, terakhir feathernya kita buat menjadi 0 lagi.
Dan ya, selesai, udah kita buat satu persatu. Sisanya tinggal kita animasiin manual. Ini bagian yang gampang sebenarnya. Yang paling susah itu tadi croppingnya, bisa kalian lakukan langsung di Adobe Premiere Pro, atau kalau kalian ingin lebih niat lagi bisa dilakukan di Photoshop ataupun yang lain, misalkan aplikasi-aplikasi edit foto yang lain yang bisa kalian gunakan. Tapi aku di Premiere Pro aja karena simple, cuma garis-garis lurus, jadi nggak perlu pakai Photoshop atau segala macam. Oke, kita tinggal mainin transform, cari efek namanya transform. Di sini semuanya kita kasih. Yang bagian layer 1, 2, dan 3 semuanya dikasih transform untuk bisa kita edit scale, edit posisi, edit sama dikasih motion blur. Untuk bisa ngaktifin motion blur, kita tinggal klik aja di sini use composition shutter angle, dihilangin. Lalu di semuanya, hilangin semuanya di ketiga layer. Oke, udah hilang semua. Habis itu tinggal kita mainin aja. Kalau aku pribadi yang kemarin aku gunakan itu posisi awal, maju sekitar 10 frame gitu. Bikin posisi keyframe lagi. Yang sebelumnya kita geser sampai hilang. Oke, bakal hilang. Jadi udah kebuat animasinya sebenarnya. Simple, sesimpel itu sebenarnya. Habis itu kita tinggal ini dibuat ease in biar lebih smooth, lebih fluid gitu gerakannya. Oke. Maskingnya sebenarnya kalau bisa lebih rapih itu bakal jauh lebih bagus, tapi ya it's okay gitu, nggak masalah. Yang kedua, kita buat juga transformnya, bakal majuin 5 frame terlebih dahulu biar jadi ntar itu munculnya setelah garis paling atas itu udah keluar ya. Mungkin jadi 5 frame 8 ya, 9 frame cukup. Posisinya kita biasa bikin keyframe lagi 10 frame ke depan. Yang paling sebelumnya ini dinaikin ke atas sampai hilang. Terus kita kasih temporal interpolation ease in untuk bikin lebih smooth gerakannya. Dan ya kalau kalian lihat udah jadi, sebenarnya udah lumayan rapi sih. Habis itu kita masuk yang bagian terakhir, yaitu channelnya gitu ya. Kita mundurin sampai 8 frame setelah yang layer kedua udah bergerak. Habis itu kita bikin posisi lagi yang paling bawah. Di bagian position, majuin 10 frame, bikin frame lagi. Yang paling awal kita hilangin. Jadi ini agak naik ke atas, hilang. Habis itu kita drag temporal interpolation ease in. Dan ya, udah jadi. Kalian bisa coba-coba misalkan gerakan mau seperti apa, atau misalkan kalian pingin bikin lebih agak berbeda atau segala macam, boleh banget. Tapi kalau yang aku gunakan dalam video sebelumnya itu seperti ini, simple dan ya cukup bagus sih kalau menurut aku, cara yang lumayan unik untuk bisa menampilkan sebuah informasi. Dan ya itu aja buat tutorial ini, gampang banget, hasilnya juga lumayan bagus, bisa kalian coba terapkan dalam video-video kalian. Ya, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan, saran ataupun pendapat ataupun request video ke depan kita harus bahas apa lagi, tulis di comment section di bawah. Dan ya, jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. Amla Jibadillah. See you guys sama next video. Bye-bye. Ya. Ini salah satu editing yang lumayan menarik kalau menurut aku. Dan cukup banyak, ada beberapa yang request. Ada juga yang sampai DM aku minta bikin tutorial ini. So ya, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapin sih. Ya, kalau ada pertanyaan lagi, tulis di comment section di bawah. Ya. Udah cukup lama aku nggak bikin tutorial video lagi, beberapa hari karena udah mulai kuliah online, jadi agak tersendat gitu. Ada aku praktikum juga segala macam, jadi ya, tapi aku masih punya cukup waktu banyak banget karena emang nggak terlalu banyak pekerjaan, aktivitas segala macam kayak di Malang misalkan. Jadi aku masih sempat bikin video yang lumayan banyak buat YouTube. So ya, buat setup juga kayak biasa, it's really simple. Di laptop, aku langsung kerja laptop, ada meja di depan, entah harusnya nggak kelihatan, aku nggak bisa zoom out juga kan itu pengen saya fix. Di atas ada key light langsung, kayak video sebelumnya juga aku udah pernah bahas. Ini ada audio langsung pakai Takstar, audio juga lumayan bagus, hasilnya juga lumayan jernih sih kalau kata aku. Tapi ya, habis itu ini cuma pakai biasa lampu belajar doang biasa, sama di sini ada susah buat nunjuknya, lampu pakai HP.
Dan ya, simple banget. It's really fun. Ya, aku masih ada salah satu video yang cukup menarik aku pengen coba share. Bukan coba share, pengen aku coba buat karena belum aku buat. Dan ya, ini ide lumayan menarik. Ya, semoga kalian suka nanti kalau aku udah buat. Entah sih, mungkin sekitar 1 minggu ke depan bakal aku buatnya. Ya, secepatnya sih kalau bisa. So ya.